Katakan sebelah kiri kananmu, Bapa mengasihimu. Sekali lagi katakan, Bapa mengasihimu. Lebih lagi coba dengan senyuman yang baik, yang luar biasa, yang tulus. Katakan, Bapa mengasihimu. Oke, mari kita buka dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Saya percaya kita semua dalam suasana Natal, amin. Atau siapa di sini yang tidak merasakan suasana Natal? Semua pasti sedang merayakan, mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Coba lihat sebelah kiri kananmu, sedikit lagi sudah Natal. Ini minggu-minggu terakhir untuk masuk dalam Natal, amin. Ketika saya tadi merenungkan sesuatu yang penting, saya bilang, Bapak, apa pesan Bapak buat kami di tahun 2022, khususnya buat Natal ini, apa sih Bapak yang ingin Bapak mau? Dia arahkan saya ke Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 dan 12. Mari sama-sama katakan, bacakan sabda ini. 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi semua orang yang menerimanya percaya dalam namanya. Sekali lagi ayat yang ke-11, per ayat asli bukan begini, supaya kita jangan bingung. 1, 2, 3. Ia datang ayat 12. Lebih lagi 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, titik. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya Bapa itu tidak menerimanya. Oke. Setiap tahun pasti kita merayakan Natal. Artinya hari kelahiran Bapa kita, amin, turun ke bumi. Setuju dulu, amin. Berarti dia datang dong, amin, dengan satu visi yang jelas, yaitu untuk mengampuni anak-anak manusia lewat Golgota, lewat salib. Amin. Oke. Ada ayat ini memberi sebuah peringatan buat kamu dan saya, bahwa dia datang kepada orang kepunyaannya atau milik kepunyaannya. Berarti dia kenal kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Dia datang kepada mereka yang dia kenal, kepada milik kepunyaannya. Artinya semua mereka yang terlahir dari dirinya, semua yang berasal dari dirinya, yang berarti milik kepunyaannya karena berasal dari Bapa. Maka orang itu yang terlahir dari Bapa, berarti dia adalah milik siapa? Milik Bapa. Bapa datang loh. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi lihat, sabda Bapa ini memberi sebuah penegasan. Lihat, orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berapa tahun Anda merayakan Natal? Coba saya tanya. Berapa tahun Anda sudah hidup di bumi dan setiap tahun Anda terus merayakan Natal? Oh, Natal tahun ini kurang enak. Oh, Natal tahun ini bagus, kumpul dengan keluarga semua di Soe. Misalnya begitu. Oh, Natal tahun ini kita ke sana sini segala macam. Natal begitu berkesan karena kita kumpul dengan orang-orang baru lah, kita kumpul dengan orang-orang lama lah, kita kumpul dengan semua orang yang kita tidak kenal, baru kenal segala macam. Punya kisah masing-masing di Natal itu. Lihat, Alkitab bilang dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia atau tidak menerimanya. Kenapa pertanyaan itu? Mereka bisa menolak dia. Padahal dia datang supaya mereka bisa diselamatkan. Setuju, katakan amin. Dia datang 2000 tahun yang lalu agar setiap kita yang percaya kepada dia bisa selamat. Selamat dalam artian apa? Bisa kembali kepada tempat di mana kita semua ada, yaitu surga. Semua seperti yang Bapa rindukan, semua kita harus selamat. Tapi kan manusia begitu sulit untuk selamat. Manusia mau pakai caranya, tidak bisa.
manusia berjuang dengan caranya untuk selamat, tidak bisa. Hanya lewat salib. Ada pengampunan di situ, ada amin. Sehingga manusia diberi kesempatan untuk bisa kembali dengan selamat. Asalkan mereka mau percaya kepada dia. Percaya artinya apa? Mau menerima dia, tidak menolak dia. Setuju, katakan amin. Tapi di sini ayat bilang apa? Dia datang, tapi kepada milik kepunyaannya, tetapi apa? Milik kepunyaannya menolak dia, saudara. Sekarang pertanyaan itu kepada kamu. Setiap kali kamu merayakan itu sebagai sebuah simbol misalnya, sebuah gambaran bahwa dia datang. Sudahkah engkau menerimanya dalam hatimu? Mencintai dia, mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, akal, budi dan kekuatanmu di dalam hatimu? Atau Anda hanya cuma melakukan Natal ini sebuah rutinitas agamawi? Karena lu Kristen, kemudian ada tanggal 25 Desember lu harus merayakan Natal, kemudian semua orang juga merayakan Natal dan lu juga merayakan Natal, supaya jangan dibilang ini aliran apa, ini tidak merayakan Natal. Coba katakan sebelah kiri kananmu, sudah, dia sudah datang, sudahkah Anda menerimanya? 1, 2, 3, coba katakan sebelah kiri kanan. Sudah terima dia, kok belum? Jangan sampai kita berpikir kita sudah terima dia, tetapi kita punya hati, kita punya pikiran, belum terima dia. Pertanyaannya, kenapa banyak orang belum atau tidak menerima dia? Sekalipun setiap tahun merayakan Natal, tetapi Alkitab di sini berkata, aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi mereka tidak menerima aku. Satu jawabannya, karena mereka tidak kenal Bapa. Katakan, orang menolak orang yang datang karena orang itu tidak mengenal orang yang datang. Katakan, kau tolak temanmu, kau tolak seseorang karena kau tidak kenal orang itu. 1, 2, 3. Karena memang orang tidak kenal Bapa. Padahal Bapa kenal ini orang. Tapi orang-orang tidak mengenal Bapa. Makanya mereka menolak Bapa. Saudara, sudahkah Anda mengenal penciptamu? Sudahkah Anda mengenal Bapa kita yang kudus dan yang benar? Sudahkah Anda mengenal dia? Cobalah di sisa waktu di akhir tahun ini, sebelum Anda memasuki tanggal 25, kemudian sebelum Anda melewati tahun 2022 ini, cobalah izinkan kamu memiliki waktu untuk mengintrospeksi diri. Selama 1 tahun ini Anda sudah benar-benar mengenal dia dan menerima dia di dalam hidupmu, karena dia datang loh setiap waktu kepada kamu. Apakah kamu benar-benar menerima dia? Pertanyaan itu coba tanyakan dulu dalam hatimu yang paling dalam. Sudahkah saya mengenalmu? Coba melihat perjalanan iman kamu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Apakah yang membuktikan engkau mengenal dia? Sebagai bukti engkau telah menerima dia. Belajar mengintrospeksi diri. Kakak, hari-hari ini jangan sampai kita mengaku kita mengenal dia, tapi ternyata kelakuan kita brengsek. Kelakuan kita seperti binatang, membuktikan bahwa kita tidak mengenal dia. Mulut boleh berkata kita mengenal dia. Kata Alkitab bilang apa? Engkau mengaku dengan mulutmu bahwa engkau mengenal dia, tetapi dengan tingkah lakumu engkau memungkiri kekuatan perkataanmu. Maka engkau disebut apa? Seorang pendusta, seorang pembohong. Engkau berkata engkau menerima dia, tapi sikap tingkah lakumu itu sangat bertentangan dengan ya hidup itu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kakak, kamu sudah terima dia atau belum? Atau coba tanyakan pada dirimu, sudahkah saya menerima dia? Jangan sampai dia sudah datang terus menerus sama hidupmu, dia mengetuk pintu hatimu, tapi engkau menolak dia terus. Selama 1 tahun ini engkau tidak punya sesuatu yang merespon panggilan dia, merespon pintu hatimu diketuk. Kau terus keraskan hatimu, kau lebih sibuk dengan urusanmu. Lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 19. Kenapa orang-orang itu tidak mengenal Bapa sehingga mereka itu menolak Bapa? Atau kenapa orang-orang itu menolak Bapa padahal Bapa datang kepada milik kepunyaannya? Karena mereka tidak mengenal Bapa. Lihat ciri orang yang tidak mengenal Bapa itu seperti ini. 2, 3. Sebab kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Bapa. Jangan hidup lagi sama seperti apa?
Orang-orang yang tidak mengenal Bapa. Dengan apa? Satu, orang yang tidak mengenal ya hidup itu adalah orang yang memiliki pikiran yang sia-sia. Pikiran yang apa? Yang sia-sia. Bapak datang, dia ini siapa nih yang datang nih? Aduh, model begini lagi, lahir lagi ini begini. Aduh, pikiran sia-sia. Buat apa saya pusing dengan itu? Karena orang Israel itu berpikir Mesias itu yang datang itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kedahsyatan. Tiba-tiba Bapa kita turun itu dengan menggunakan satu tubuh manusia di situ. Kan Alkitab bilang apa? Memakai rupa seorang hamba. Berarti sangat sederhana dia datang. Amin. Sangat sederhana ya. Orang Israel bilang mana mungkin. Pikiran mereka lain. Ekspektasi mereka lain. Mereka berpikir harus begini. Ini tidak mungkin Mesias. Anda perhatikan baik. Ada pikiran yang menghalangi orang untuk tidak bisa mengenal Bapa, dan pada akhirnya mereka menolak Bapa, yaitu pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran yang sia-sia? Pikiran yang selalu kepada kepentingan dirinya sendiri. Sekali lagi, apa itu pikiran yang sia-sia? Pikiran yang selalu menuju kepada apa? Kepentingan dirinya sendiri atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Itulah pikiran yang sia-sia. Apa sih untungnya buat saya? Saya buat ini, apa untungnya buat saya? Saya buat itu, apa untungnya buat saya? Pikiran yang sia-sia adalah pikiran yang selalu merujuk kepada apa? Kepentingan diri sendiri, kesenangan sendiri, keuntungan diri sendiri. Itu pikiran yang sia-sia. Itulah yang menghalangi anak-anak manusia untuk tidak dapat mengenal Bapa. Kasih tahu, hati-hati dengan pikiranmu. Jangan sampai menjadi sia-sia. 1, 2, 3. Ciri orang yang tidak mengenal Bapa, pertama apa tadi? Memiliki pikiran yang sia-sia adalah pikiran yang selalu merujuk kepada apa? Kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Jadi dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan orang butuh ditolong, tapi dia bilang, saya saja susah, saya mau tolong orang lagi. Bagaimana saya? Bisa nangkap, kadang-kadang kan Bapak tuh izinkan ada proses dalam hidup kita. Uang tinggal di saku 2.000 perak. Kemudian orang itu bisa kok 2.000 sa. Dan lu di saku ada 2.000. Bagaimana lu mau kasih atau lu perhitungan dengan lu punya diri bahwa benar bahwa saya juga butuh. Tapi ada orang yang lebih butuh. Coba, kan lu naik motor, memang lu ada uang 2.000 di situ, tapi lu kan naik motor. Saya mau beli Salome 1.000. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Siapa yang Anda pilih? Apa yang Anda pilih? Memberi atau bilang, kakak tidak ada, uang tidak ada. Atau Anda bilang gini, tidak apa-apa, biar 2.000 sisa 2.000, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Atau Anda bilang, kakak minta maaf besok bisa kok. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Orang butuh hari itu bukan besok. Besok itu punya kesusahannya sendiri. Setuju, katakan amin. Jadi kadang-kadang kita ini tidak ngerti. Itulah pikiran yang sia-sia. Selalu hanya merujuk kepada dirimu dan dirimu dan dirimu. Akhirnya menjadi orang yang apa? Egois. Menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Bagaimana you bisa kenal Bapa saya? Kalau tidak bisa kenal Bapa, otomatis tidak bisa menerima dia. Pasti menolak dia. Bisa nangkap sampai sini. Jadi rahasia orang itu kenapa Bapa datang dan menolak Bapa adalah karena tidak mengenal Bapa. Kenapa mereka tidak mengenal Bapa? Lihat ciri yang pertama. Punya pikiran yang sia-sia. Makanya lihatlah segala sesuatu itu dengan cara pandang Bapa. Kamu lihat Bapa selalu melihat merujuk kepada dirinya? Tidak. Landasannya adalah dirinya. Dia rindu untuk dicintai. Dia rindu untuk dikasihi. Dia rindu untuk dimiliki dan disapa. Tapi kamu lihat dia peduli dengan kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Dia ingin dan dia berjuang supaya kamu juga mengasihi dia seperti dia mengasihi kamu. Dia berjuang supaya engkau menyapa dia seperti dia menyapamu setiap waktu. Dia berjuang supaya lu mengerti, mengenal pribadinya, supaya engkau mampu melakukan apa yang dia inginkan. Tapi kan manusia sudah membentengi dia punya diri dengan apa? Pikiran yang sia-sia. Oleh karena itu kamu harus mulai melatih pikiran kamu.
Bersikaplah seperti orang yang mengenal Bapa, Kak. Atau memang benar-benar kau mengenal Bapa. Berjuang, lawan. Engkau harus belajar peduli dengan orang lain. Terlebih lagi peduli sama perasaan Bapa. Setuju, katakan amin. Peduli sama kasihnya, cintanya, hatinya. 2, terus. Dan pengertiannya yang apa? Sudah pikiran yang sia-sia, pengertiannya gelap. Pengertian yang apa, saudaraku? Pengertian tentang yang hidup itu, pencipta yang kudus dan yang benar itu tidak ada. Gelap. Dia pikir dia membangun pengertiannya sendiri. Lihat, Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3, selalu saya ngomong di sini. Paulus memberi kesaksian bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Bapa, tetapi tanpa pengertian yang benar. Pengertian mereka gelap gulita. Sehingga apa? Terbangunlah dalam diri mereka apa? Satu pemberontakan, mereka tidak tunduk dan takluk kepada hukum Bapa. Mereka melayani Bapa, tapi di sisi lain mereka menentang hukum Bapa. Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Mereka punya pengertian sendiri. Itu yang disebut dengan pengertian yang gelap. Sudah pikiran yang sia-sia ditambah dengan pengertian yang gelap. Lihat, sudah pikiran yang sia-sia ditambah dengan pengertian yang gelap. Mereka tidak mengerti. Asal melayani. Oh, orang Kristen biasanya pelayanan usir setan model begini, mereka bikin. Oh, orang biasanya pelayanan WL begini, bikin latihan. Oh, kalau semua dilatih-latih semua jadi bagus kok, bisa. Tanpa pengenalan yang benar akan Bapa juga lu bisa pimpin pujian, bisa. Bisa pelayanan, bisa. Bisa khotbah, bisa. Bisa lakukan apa? Bisa, kakak. Orang bisa kan karena biasa. Tapi yang dimaksudkan oleh Bapa, kamu melayani dia harus dengan pengertian yang benar. Setuju, katakan amin. Sehingga yang ada pada kamu itu terang yang ajaib, yang mampu menerangi kegelapan yang ada di muka bumi ini. Sehingga orang dapat mampu melihat Bapa dengan benar dan mengasihi dia dengan benar. Setuju, katakan amin. Tapi kalau orang itu punya pengertian yang gelap dan melayani Bapa, apa yang terjadi? Dia ngomong Injil, tapi hidup dia melakukan yang bertentangan dengan dia hidup itu. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan sampai lu tidak kenal Bapa, karena di dalam dirimu ada pikiran yang sia-sia dan juga ada pengertian yang gelap. Hati-hati. 1, 2, 3. Hati-hati, katakan. Pengertian yang gelap itu bahaya loh. Kenapa? Sudah malas lagi baca Alkitab, berdoa malas, merenungkan juga malas. Bagaimana kamu mau mengerti? Bilang sama dirimu, ya, sayang Bapa, jangan sayang diri. Setuju, katakan amin. Cintai penciptamu, jangan dirimu. Bahaya. Paksa dirimu, buatlah dirimu menderita untuk bisa sampai mengasihi Bapa. Menderita begini, mata su begini-begini, waktunya berdoa, lu pilih yang mana? Biarlah ada penderitaan badani sedikit, tidak apa-apa toh. Yang penting doa dulu. Setuju, katakan amin. Yang penting ketemu Bapa dulu. Yang penting bicara dengan Bapa dulu. Yang penting Bapa bicara dengan saya dulu, menyampaikan sesuatu yang dia inginkan untuk saya lakukan hari ini. Nah itu kamu sedang membangun pengertian yang benar. Tapi pengertian yang gelap tuh begini. Bapa mengerti, aman sa Bapa toh. Pelayanan su kerja capek-capek, sampai di tempat tidur, sampai di rumah tuh bukan hanya pikir Alkitab lah, bukan pikir doa lagi, yang pikir bantal pelok di mana, tempat tidur di mana, bantal di mana. Aduh Tuhan, ini saya sudah capek ini. Bapa, Engkau mengerti, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Haleluya, Bapa terima kasih, kuserahkan nyawaku. Ya kan? Antara lu tidur tuh kan antara lu mati terus, mati atau tidak kan gitu. Bapa kuserahkan nyawaku, amin. Jam 5 bangun beta, Bapak, lu gila mangkali. Ya, itu pikiran yang gelap, itu pengertian yang gelap. Selalu kita berpatokan Bapa mengerti kita terus. Sekarang pertanyaannya dibalik, kapan lu mengerti Bapa? Dia Bapa yang mengasihi kamu, amin. Tapi sekarang kamu mengasihi dia atau tidak? Kan harus ada hubungan timbal balik. Namanya kau membangun sebuah hubungan dengan seseorang, pastikan ketika lu merasakan mengungkapkan cintamu, perasaanmu kepada seseorang kan dibuktikan. Kemudian untuk mengetahui orang yang lu cintai itu mencintai lu apa? Dia diam paku ke patung di situ. Beta cinta Kak. Kan Anda bingung, Anda tidak tahu ini orang ini betul-betul sayang lu atau sonde.
Atau dia jawab, iya saya cinta. Tapi dia tidak pernah membuktikan cintanya. Padahal lu sakit juga bilang, Kak bisa beli obat. Kepala pusing, naik motor nih jalan 3. Tidak ada jawaban. Hanya recah. Wih. Coba kasih tahu sebelah kiri kan. Coba perasaannya ke mana, coba kita tanya. Artinya apa? Komunikasi dari satu pihak, Kak. Begitu juga dengan Bapak. Bapak ngomong terus, Bapak mengerti dengan lu terus. Lama-lama juga dia capek lah. Lama-lama juga dia bosan. Ini orang ini mau apa sih sebenarnya? Minta semua hal dari saya. Saya kasih perhatian itu begitu dahsyat. Bahkan nyawaku kuberikan kepada mereka. Tapi mereka tidak pernah mengerti perasaanku. Tidak pernah mengerti apa yang ada di dalam hatiku yang paling dalam. Kepedihan hatiku, air mataku, mereka tidak pernah ngerti. Mereka hidup sesuka hati mereka, seturut perut mereka, seturut pikiran mereka yang sia-sia. Astaga, sampai kapan coba saya tanya? Itulah pengertian yang gelap. Mereka tidak pernah mengerti perasaan Bapa. Yang penting pelayanan, Tuhan tahu hati. Iya, hati yang model apa? Mazmur 119 itu hati yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Miliki itu baru lu bisa pelayanan. Bukan Bapa mengerti hati lu. Anda harus punya prinsip yang benar dong di hadapan Bapa. Kalau engkau melayani pencipta yang kudus dan yang benar, harus dengan hati yang tulus, hati yang benar, hati yang tidak bernoda, hati yang tidak bercacat celah, tidak ada iri hati, kedengkian, amarah, emosi, dendam di dalam diri kamu. Baru Anda bisa melayani Bapa yang kudus dan yang benar, Kakak. Itu pengertian yang benar. Kalau pengertian yang gelap, hajar. Lu baru nonton film porno lu baru lagi baru bikin hal-hal yang negatif, hajar. Bapak tahu kok, Bapak tahu. Nggak bisa begitu, Kakak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Jangan sampai kita salah melangkah. Amin. Pengertian yang gelap. Yang ketiga, orang yang tidak mengenal Bapa, cirinya yang ketiga adalah apa? Jauh dari hidup persekutuan dengan Bapa. Kamu tahu jauh dari hidup bersekutu dengan Bapa. Dia punya waktu pribadi dengan pencipta. 1, pikiran yang sia-sia. 2, apa? Pengertian yang gelap. 3, apa? Tidak punya waktu bersekutu dengan Bapa. Ibadah pemalas, datang terlambat. Doa pemalas. Tidak ada minggu depan terlambat. Tidak boleh. Itu artinya apa? Kamu tidak kenal Bapa. Kamu janji bilang, Bapak saya nanti akan doa jam 2 siang ya. Bapak itu 1:30 sudah ada. Sudah tunggu di tempat yang kamu doa tuh, dia sudah tunggu. Kenapa? Dia rindu bicara sama kamu. Setuju, katakan amin. Makanya namanya rindu, itu belum jam juga orang sudah ada. Betul kok sonde. Tapi kalau tidak rindu, malas tahu. Dia mengerti. Biar kok dia tunggu di situ. Karena dia rindu ketemu elu dan saya. Makanya sebelum jamnya engkau berdoa, dia sudah tunggu, Kakak. Untuk apa? Dia mau dengar suaramu. Dia mau dengar rintihan air matamu. Dia mau dengar keluh kesahmu. Dan dia juga ingin menyampaikan keluh kesah itu kepada kamu. Dia ingin menyampaikan isi hatinya buat kamu. Makanya dia tunggu. Sebelum waktunya juga dia sudah ada. Tiba-tiba lu batal. Bagaimana perasaan Bapak? Dia udah tunggu sebelum waktumu untuk berdoa. Tapi lu batal bilang, Bapak beta agak undur sedikit. Mulai belajar mengerti perasaan Bapak. Makanya latihlah tepat waktu. Latihlah disiplinkan dirimu. Sebab Bapa tidak pernah memberikan kamu roh ketakutan, melainkan apa? Kekuatan, ketertiban, dan kasih. Tertib itu artinya disiplin. Tepat waktu. Duduk. Kamu jangan jadi orang yang jam karet begitu. Nggak ada, di surga tidak ada jam karet. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, tepat waktu semua. Kamu ini anak duniaku, anak surgawi. Kalau kamu berasal dari surga, tepat waktu semua. Tapi kalau kamu anak duniawi, jam karet semuanya. Buktikan bahwa kamu adalah orang-orang yang mengenal Bapa dan dari surga. Jadi tepat waktu semua. Setuju, katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu, harus punya waktu dengan Bapa, tepat waktu semua. 1, 2, 3. Rajin beribadah, ya kan? Komunitas, gereja kamu silakan, yang sehat silakan pergi. Yang kedua, punya waktu pribadi dengan penciptamu. Setuju, katakan amin. Punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk baca dan merenungkan. Jadi gini, yang disebut dengan komunikasi itu begini, ketika lu menyampaikan, dia juga menyampaikan.
Jangan sampai kita nih terlalu banyak omong. Bapa, engkau baik, sungguh baik, sungguh baik. Amin, amin, haleluya, amin. Kapan lu mendengar suara Bapa saya? Kapan kau ingin untuk menerima sesuatu yang menguatkan iman kamu? Yang bisa menguatkan iman kamu, memberi pertumbuhan adalah Bapamu sendiri. Makanya ketika kamu di hadirat Bapa, kamu ada bersekutu dengan Dia, membangun hubungan yang karib dengan penciptamu, kamu harus sampai pada tingkatan dimensi begini. Kamu mendengar suaranya, kamu mendapatkan sesuatu rema dari Dia untuk menguatkan engkau dapat berjalan di dalam 1 minggu ke depan, dalam 1 hari ke depan, dalam 3 hari ke depan, dalam 1 bulan ke depan, dalam 1 tahun ke depan. Setuju, katakan amin. Ada rema dong. Nah bagaimana? Hanya main doa, menyanyi, puji Tuhan, tubuh, haleluya. Lu menyanyi ini 1 jam lu menyanyi saja. Saya kasih tahu Bapak, saya sudah bosan dengan nyanyian. Kau pikir di surga sana malaikat tidak memuji? Kau lihat di Wahyu, maka Yohanes melihat sekumpulan berlaksa-laksa malaikat memuji dan berteriak apa? Haleluya. Berteriak, memuji, berteriak, terpuji ya. Haleluya, itu artinya begitu. Sekarang lu di bumi, haleluya, hati brengsek, pikiran cabul. Terima kasih Tuhan, beta berdapat jodoh. Lu mengucap syukur dengan Bapa karena lu dapat A, B, C. Lu harus mengucap syukur karena Dia bicara sama kamu. Dia memberi kekuatan buat kamu. Bukan soal berkat jasmani, setuju, katakan amin. Kakak, kamu harus mulai berjuang untuk kamu bisa mendengar suaranya. Kamu bisa mendapatkan sesuatu yang dapat menguatkan iman kamu. Hari-hari ke depan jahat, kakak. Akan ada banyak tantangan yang akan menghimpit kamu dan saya, yang akan menggoncangkan iman kamu. Bagaimana lu bisa kuat dan bertahan di dalam iman percayamu kepada Dia yang kudus dan yang benar, kalau kamu sendiri tidak melakukan komunikasi yang baik dan Dia bicara sama kamu, menguatkan kamu, memampukan kamu supaya kamu bisa berjalan dan terus memegang yang benar itu dari Dia. Makanya bersekutu dengan Dia dengan benar, bukan hanya menyampaikan isi hatimu. Berdoa saja, minta saja, pasti Tuhan jawab. Saya mau bilang sama kamu, kamu orang brengsek semua. Kamu hanya minta-minta saja sama Bapak saya, tapi kamu tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Pencipta. Kamu tidak sampai pada posisi di mana kamu mengerti perasaannya. Makanya duduk diam bersekutu dengan Dia itu penting. Bukan hanya cuma duduk dan meminta, Bapak, saya belum ada jodoh ini, saya belum ada pekerjaan. Bapak tolong saya buka jalan ya. Sudah dapat, Bapak engkau baik. Sekarang saya sudah dapat pekerjaan, tapi saya belum dapat jodoh. Kasih sudah, saya sudah siap ini. Lahir batin, jasmani dan rohani. Saya kalau jadi Tuhan saya bilang gini, kurang ajar. Ya, untung saja kamu ini tidak dengar ya. Untung saja. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Coba kalau bisa dengar suara Bapak dengan jelas, pasti kamu akan melihat dia mengomel-mengomel. Kurang ajar, kamu ini tidak mengerti perasaan saya, tidak tahu pedihnya hatiku. Maka mari berjuanglah untuk tetap bersekutu dengan Bapa sampai kamu menerima rema. Makanya berdoa habis ada perenungan. Kamu mendapatkan sesuatu dari Bapa. Baca Alkitab. Waduh, luar biasa Bapa ya. Sejenak berdiam, izinkan ada pasti yang berbisik lewat hatimu. Bagaimana mengerti akan sabda Bapa. Setuju, katakan amin. Bapa mau bicara. Bapa bicara itu bukan tempo dulu kakak. Masih ada langit, masih ada bulan dan bintang, masih ada matahari kakak. Berarti masih tetap Bapa itu bicara pada siapapun yang Dia kasih. Dan bagi siapa yang mau berjuang untuk mengenal Dia dan melakukan apa yang Dia perintahkan, Bapa tetap bicara kakak. Bukan itu zaman dulu, di zaman nabi-nabi, di zaman rasul-rasul. Kakak hari ini pun Bapak juga bicara. Tidak mungkin berhenti Bapak kita bicara. Bapak tetap bicara, Dia pencipta kok. Belum selesai perjuangan kita di bumi. Ayo, punya waktu pribadi dengan Bapak. Jangan buat dirimu menjadi sibuk. Kesibukan itu hanyalah sebagai alatnya iblis untuk membuat engkau tidak dapat bersekutu dengan Bapak dan akhirnya tidak kenal Bapak. Kayak gitu ya. Yang berikut, orang yang tidak mengenal Bapa adalah orang yang karena kebodohan yang ada dalam mereka
Dan karena kedegilan apa? Hati mereka. Lihat, orang yang tidak kenal Bapa tadi pertama apa cirinya? Pikiran yang pikiran yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bodoh dan hatinya penuh dengan kedegilan. Nanti sampai di rumah cari di Google, degil. Apa kata degil? Artinya apa? Jangan jadi orang Kristen yang cuma baca apa degil. Bisa mengerti. Buka sebelah lagi. Cari. Namanya lu lagi merenung itu, mencari sampai engkau menemukannya. Setuju, katakan amin. Katakan sebelah kiri kanan, cari dan dapatkan. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Ada amin? Namanya ketuk itu begini, ketuk itu pergi, kemudian toki pintu. Bukan begini, namanya ketuk pintu. Ketuk pintu. Ya kalau zaman sekarang ada orang yang hanya pakai suara, lampu mati. Mati lampu, mati. Ada yang orang pakai suara saja, buka pintu, buka pintu. Tapi saya sudah pernah lihat orang yang punya rumahnya cuma bel begini, pintu buka. Ada orang di dalamnya. Ada satpam di dalam. Sejago-jagonya itu rumah canggih karmana pun juga. Pip, satpam buka. Hanya dia tidak dorong lagi itu gerbang, hanya ada hidrolik atau apa itu langsung buka sendiri. Jadi saya kaget, wih canggih sekarang cuma pip saja gini. Ternyata waktu kita lewat begini, terima kasih John. Satpam namanya John. Makasih John. Oke. Oh ternyata pakai tekan-tekan juga. Iya, secanggih-canggihnya tetap tekan juga. Iya toh, orang masuk pakai sidik jari. Ada yang pakainya cuma mata. Ya, saya beberapa waktu di Surabaya itu ada satu apartemen itu masuknya harus pakai bukan sidik jari. Jadi ketika masuk depan lift, jadi beta tes begini, sonde bisa kak, karena beta pemata tidak dideteksi di situ. Berarti beta bukan penghuni itu apartemen. Jadi beta kayak kampung sekali, gini. Jadi ada kakak saya bisa bilang gini, sudah kau tunggu di situ, saya yang turun jemput kau. Kau pakai kau punya mata apapun tidak bisa, hanya mata saya saja yang dikenali. Oh begitu ya, ya canggih juga ya. Tapi ini gempa bumi ini kau mati duluan ini. Iya toh, mata tidak dideteksi, rusak alat, tertutup semua pintu. Aduh, biar kita di kampung saja ya, ada amin. Mau lari gampang, mau buka pintu gampang, semua gampang. Sudah jangan terlalu gaya-gaya. Tinggal di mana? Apartemen. Lantai berapa? Lantai 30. Wih, sadis ya kakak, sadis. Apa yang sadis? Kita mau keluar saja harus pakai tit, sidik jari, mata. Hai, itu terjadi apa-apa kita bisa susah sendiri. Makanya saya tidur sebentar di situ, saya tidur lagi di sana, saya tidur di rumah di daratan saja. Saya tidak mau di udara. Dego yang sedikit kita susah sudah. Ya. Jadi Anda lihat ya, itu contoh. Jadi Anda bisa lihat orang yang tidak mengenal Bapa adalah orang yang bodoh, orang yang hatinya penuh dengan kedegilan, penuh dengan dendam, iri hati, kebencian. Aduh, janganlah simpan itu semua dalam hati kamu. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kamu, hatimu harus bersih. Hatimu apa? Oke, coba lanjut lagi. Sudah. Terus baca 1, 2, 3. Orang yang tidak mengenal Bapa, orang yang perasaannya telah, dia tidak peduli dengan Bapa, kakak. Dia yang penting Bapa berkati beta ya. Kau kan mengerti beta pun hidup. Nah, ini orang mulai begini. Perasaannya tuh tumpul. Dia juga tidak peduli dengan orang. Itu ciri orang tidak kenal Bapa. Ayo mulai merasakan perasaan Bapa dong, supaya engkau kenal dia. Sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada apa? Hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kakak, itulah ciri orang yang tidak mengenal Bapa. Kalau pribadimu memiliki seperti ini kakak,
Bagaimana you bisa menerima dia waktu dia datang di dalam hidupmu? Coba saya tanya. Sudah ada tembok, sudah ada penghalang yang menghalangi kamu. Makanya apa yang harus kamu perbuat? Milikilah pikiran yang benar. Setuju, katakan amin. Bagaimana Kak Victor caranya kamu memiliki pikiran yang benar? Latih melihat apa yang benar, latih mendengar apa yang benar, latih berbicara apa yang benar. Angkat semua yang disebut dengan kebencian, amarah, kedengkian, kedegilan dalam hati kamu. Jadi, sekali lagi, bagaimana melatih pikiran supaya menjadi pikiran yang benar? Latih apa yang kamu lihat. Setuju, katakan amin. Latih apa yang kamu dengar. Kalau yang kamu lihat itu benar, mata adalah pelita tubuh. Jikalau mata ini gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kamu. Jikalau matamu terang, maka teranglah seluruh hidupmu. Ada amin? Jadi lihatlah yang benar, lihatlah yang baik. Bukan hal-hal yang negatif yang kau lihat. Bukan hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu kamu. Seperti pornografi, seperti hal-hal yang tidak menyenangkan hati Bapa. Mendengar hal yang benar. Bukan mendengar hal-hal yang membuat engkau sakit hati, benci, marah. Kenapa? Kau mendengar informasi yang hal-hal yang salah, Kak. Kau hanya cuma duduk di kumpulan pencemooh. Kau duduk di orang-orang yang hanya cuma menceritakan dan menjelekan orang. Lu sujengkel itu orang, tambah lu dengar lagi, lu tambah lagi makan dotok. Iya toh? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, latih telingamu untuk mendengar yang benar, latih matamu untuk melihat yang benar, maka engkau akan memiliki pikiran yang benar pula. 1, 2, 3. Katakan sebelah kiri kan, latih matamu, latih pikiranmu, latih telingamu, maka engkau memiliki pikiran yang benar. Karena pikiran ini menampung semua apa yang lu dengar. Pikiran ini akan menampung semua apa yang lu lihat. Ketika pikiran menampung semua yang tidak benar, maka pikiran menjadi tidak benar atau jadi tidak sia-sia, menjadi sia-sia. Kalau pikirannya, kalau matamu benar, telingamu benar, wais, pikiran benar. Karena informasi yang masuk ini dari yang kau lihat dan dari yang kau dengar itu mempengaruhi pikiran kamu. Jadi latihlah itu semua. Setuju, katakan amin. Bagaimana kau punya pengertian yang benar? Berjuanglah untuk memiliki pengertian yang benar. Bagaimana? Belajar. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, belajar. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang apa? Kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang. Tidak ada kata berhenti untuk lu merenungkan sabda Bapa. Baca terus, berenung lagi, baca lagi. Namanya baca, belajar dong. Jangan pemalas pemokol. Setuju, katakan amin. Mau kenal dia harus memiliki pengertian yang benar supaya dia datang. Lu tidak tolak dia. Ada amin. Tapi Anda menerima dia dengan sukacita dalam hidupmu. Dan akhirnya orang bisa melihat ada Bapa dalam hidup kamu. Setuju, katakan amin. Ada dia yang benar itu dalam hidup kamu. Lu tidak perlu banyak bicara. Tapi dengan hidupmu, dengan pengertian yang kau punya yang benar, akan mempengaruhi tingkah laku kamu, mempengaruhi hidup kamu, dan orang akan memuliakan nama Bapa karena hidupmu. Dan mereka akan bilang gini, kok lu beda dengan yang lain? Ya beda dong, ada Bapa dalam hidup saya. Ada pengertian yang benar, maka belajar. Ada amin? Ada amin sampai sini kakak? 2 hal ini coba praktekkan dulu di sisa-sisa waktu di tahun 2022 ini. Supaya dia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu kamu dan saya. Dan kamu tidak menolaknya, melainkan kamu menerimanya dengan sukacita dalam hidupmu, dalam keseluruhan aktivitas hidupmu. Ada amin? Mari tundukkan kepala. Mari beberapa saat Anda berdua. Bapa tuh datang. Setiap tahun kita merayakan kedatangannya. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda menerimanya? Karena Alkitab berkata dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia atau tidak menerima dia. Kenapa mereka tidak menerimanya? Karena mereka tidak mengenalnya. Orang yang tidak mengenalnya adalah orang yang memiliki pikiran yang sia-sia, memiliki pengertian yang gelap. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri,
orang yang bodoh, yang picik, yang tidak mau bersekutu dengan Bapa, yang hanya sibuk dengan hal-hal duniawi. Mari berdoa minta ampun sama Bapa. Dia ada.